Oke, di sini saya menjelaskan ini adalah trafo, di mana trafo berfungsi untuk menurunkan tegangan AC. Kemudian di trafo ini ada CT, kemudian ada 18, 15, dan 9 volt sebagai keluarannya. Di mana CT adalah sebagai ground, kemudian keluarannya lain itu bisa menjadi tegangan negatif dan tegangan positif. Dan selanjutnya kemudian ada dioda kiprok. Di sini saya pakainya jadi nggak perlu nyusun satu-satu. Dioda ini berfungsi sebagai penyearah tegangan. Kemudian ada kapasitor sebagai filter, kemudian ada regulator 12 dan 7912 sebagai regulator, berfungsi sebagai konstan tegangan. Kemudian ada milar, kemudian ada terminal blok 3 pin sebagai outputnya agar gampang untuk menyambung ke perangkat elektronika yang lain. Itu terdiri dari CT, VCC, dan VEE, yaitu tegangan negatif, tegangan positif. Kemudian ini ada potensio, di mana potensio sebagai pengatur tegangan dari power supply, karena digunakan untuk op-amp jadi perlu tegangan yang kecil agar bisa dikuatkan. Di op-amp sendiri ada variabel resistor sebagai RF, kemudian ada Rin itu, kemudian ada IC 741 sebagai op-ampnya. Jadi kakinya 6, kakinya 8, yang kaki 6 itu output, kaki 2 input, kaki 3 ground, kaki 4 kali ini negatif. Ini ada rangkaian penguat inverting, dimana nanti tegangan dari power supply akan dikuatkan dengan op-amp ini. Ini saya ukur nilai RF nya, yaitu berupa variabel resistor, terukur 9,3 K. Ini nilai batas maksimalnya. Ini Rin nya adalah 0,96 K, yang seharusnya adalah 1 K. Kemudian yang variabel resistornya itu seharusnya 10 K. Lanjut, di sini saya mengukur tegangan dari inputan op-amp, yaitu 0,1 volt positif. Kemudian saya mengukur outputnya dengan tegangan 0,76 volt, tegangan negatif. Kemudian di sini saya atur dulu. Pertama, tegangannya ketika tegangan 0,2 volt akan menjadi berapa volt? Ternyata terjadi 1,3 volt. Padahal di sini saya memakai 5 kali penguatan. Jadi nilai dari pengukuran di sini lebih 0,2 volt. Ini menjadi analisa terhadap perhitungan juga. Selanjutnya, di sini saya akan merubah dari tegangan 0,2 volt, akan saya rubah menjadi 0,3. Jadi akan naikkan 0,3. Nah, ini perlu ketelitian yang pasti saat memutar potensio. Nah, ini 0,3 terukur pada input, kemudian pada output 1,97 terukur pada output dengan tegangan negatif. Selanjutnya saya atur 0,4 volt. Saya atur 0,4 volt. 0,4 volt. Ya, perlu ketelitian dalam memutar potensionya agar dapatkan nilai yang sesuai. Selanjutnya saya ukur keluarannya, terukur 2,5 volt negatif atau tegangan negatif 2,5 volt. Selanjutnya 0,5
itu terukur minus 3,1 volt. Nah, ini perlu diketahui bahwasanya pengukuran ini banyak dipengaruhi, mungkin dari komponennya sendiri saat nyolder ya, seperti itu, ataupun bisa jadi dari avonya. Nah, ini saya mengukur untuk variasi resistornya. Nah, Rin 1K Rin terukur 9,6, harusnya 1K itu terukur 9,6, 0,96K. Di sini saya ukur pada variabel resistornya, saya atur menjadi 2K agar mendapat penguatan 2 kali. Terus ini saya ukur tegangan dengan inputan 0,1 2 kali. Di sini ternyata menjadi minus 0,48. Ini sebenarnya saya sudah mencoba. Oke, selanjutnya saya akan merubah variabel resistornya RF itu menjadi 3K ohm, kilo ohm, dan RI nya tetap 1K. Di sini saya ukur langsung keluarnya 0,58, penguatan 3 kali pada 1 ohm, 0,58 volt negatif. Selanjutnya di sini saya mengukur pada RF-nya, saya buat 4, jadi Rin 1, RF 4, dan untuk tegangan keluarnya keluar minus 0,6, minus 0,67. Ini untuk 5K ohm, jadi 5 kali. Kemudian saya ukur langsung pada outputannya ternilai 0,7. Untuk yang terakhir ini saya kasih batas maksimum yaitu pada 10K, tapi ternyata pada multitudenya hanya bernilai 9,3K. Jadi penguatannya, kemudian Rin tetap 0,96K. Kemudian saya ukur pada tegangannya dengan RF 10K, Rin 1K dengan 0,1 volt, maka di sini terukur minus 1,2. Jadi terukur minus 1,2 yang dimana harusnya itu hanya minus 1 volt. Ini ya pengaruhnya dari komponen sendiri maupun alat ukur, seperti itu. Dari saya cukup, banyak salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya.